Ketika kita cara pandang la ilaha illallah itu spesial, maka pelapatnya siapapun itu akan spesial di mata kita. Karena dia min ahli la ilaha illallah. Tapi kalau kita menganggap la ilaha illallah itu biasa saja, maka kita akan menganggap yang melafadzkan itu biasa saja. Itu keliru besar. Kalimat ini adalah kalimat yang andaikan kesalahan kita seberat langit dan bumi dibandingkan kalimat ini, pasti yang unggul kalimat ini. Sehingga dalam satu riwayat ada orang yang salahnya itu banyak sekali. Ini saya baca ya, ada kata ini di riwayatnya Ahmad bin Hambal, kata Rasulullah SAW, Inna Allaha ta'ala istakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Ada orang dipinggirkan Allah, dipanggil sendiri, kemudian dipertontonkan di depan banyak orang. Fayan suruh ali tis'atan wa tis'ina sijillan. Dia dipertontonkan ke khalayak rame bahwa ada bok kesalahan 99 bok kesalahan, 99 kotak kesalahan. Kullu sijilin minha misumatil basar. Setiap bok itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya per boknya itu sepanjang mata melihat. Ya kira-kira per kesalahan itu berdurasi 10 kilo lah jarak. Sumayaqulu atungkiru min hadza syai'an. Kamu ngakui bahwa ini yang kamu lakukan semua. Singkat cerita orang itu ngakui. Terus Allah fayukhriju bitaqatan fiha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya ulang lagi ya, dia punya 99 kotak kesalahan. Per kotak itu sepanjang mata melihat. Jadi saking besarnya, saking tingginya. Jadi dilihat ke atas sepanjang mata melihat, dilihat menjauh juga sepanjang mata melihat. Lalu dikeluarkan kotak kecil. Terus si orang tadi bilang, ya Rabbi ma hadil bitaqah ma hadis sijillat. Lalu apa artinya kebaikan yang satu kotak kecil dibanding kesalahan 99 yang sebesar itu? Terus kata Allah, innaka la tuzlam, kamu tidak akan terdolimi. Terus fatu da'u sijillat fi kafatin, ada yang baca fi kifatin wal bitaqah fi kifatin. Qala fato sati sijillat wa taqulat al-bitaqah fala yasqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Jadi ketika 99 bok tadi ditimbang dengan satu kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu menang kotak kecil yang berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena nama Allah ini tidak akan tertandingi, nama Allah ini tidak akan terkalahkan. Jadi ibaratnya beginilah, para malaikat itu kalau ditanya, ini satu timbangan kecil tapi ada nama Allah, dengan yang sebesar itu, sebanyak itu tapi tidak ada Allahnya, tentu malaikat akan milih yang ada Allah, yaitu la ilaha illallah. Jadi ini penting saya utarakan supaya para pelafaz la ilaha illallah itu meyakini bahwa kalimat ini spesial, sehingga tidak risau, tidak susah ketika itu dituduh bid'ah atau dituduh khurafat, karena kalimat ini tetap thayyibah, kalimat ini tetap spesial. Bahwa guru-guru kita ngajarin ketika untuk 1 hari mayat atau 7 hari itu kultur saja, sehingga orang NU sendiri ya jangan melafatkan itu nunggu diundang tahlil. Kalau diundang tahlil melafatkan itu, kalau ndak itu ya keliru juga, itu ya sama saja salah. Itu kalimat yang spesial kalau kita bacanya pendak diundang tahlil itu juga salah. Tapi salah juga kalau kalimat ini menjadi tidak spesial hanya karena tuduhan-tuduhan kita dianggap khurafat atau bid'ah. Jadi saya pastikan bahwa kalimat ini spesial berdasar hadis yang disebut oleh Sayyid Muhammad qad akhraja Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi aidan min hadits Abdullah bin Amr. Terus saya cek di beberapa kitab, di kitab Ithaf itu ada di juz 14 halaman 636, diperkuat lagi oleh kitab Ithaf yaitu karangannya Said Zabidi Syarah Ihya. Jadi di kesempatan yang baik ini saya mohon, kalau melakukan wiridan yang diajarkan para guru itu pastikan referensinya secara detail. Kemudian barokahnya referensi itu kita tidak gamang, tidak risau, tidak gentar kalau mengalami tuduhan yang macam-macam. Karena kalimat ini tetap kalimat thayyibah, status permanennya itu kalimat thayyibah. Bahwa, itu saya ulang lagi, bahwa mungkin kita baca itu dianggap nggak tepat waktunya atau nggak tepat momentumnya. Itu urusan kita. Tanpa dituduh yang lain pun, kalau kita punya etika nggak boleh baca itu ketika di kamar mandi atau ketika kondisi kita sedang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pastikan kata Ibnul Qayyim
Ketika ngendikan fadilahnya la ilaha illallah, beliau ngendikan kalimat ini itu kalimat yang menjadikan surga dibikin. Ukurannya ya gampang, yang menerima kalimat ini. Neraka yang begitu ekstrim, begitu horor, menakutkan, dibikin juga bagi yang menolak kalimat ini. Betapa kalimat ini yang menjadikan ada surga dan neraka. Ukurannya ya kalimat ini, yang melapatkan atau yang menolak. Nah, dengan spesial kalimat itu, maka terus kiai-kiai mentradisikan supaya sering dibaca, sering dibaca. Satu-satunya momentum yang orang kumpul ya tadi pas istighosa, pas tahlilan, pas ada orang meninggal atau pas istisqa, pas ya sudah seperti itu. Terus yang terakhir dalam madzhab Abdul Hasan Asyadzili, kalimat itu harus diulang-ulang karena kalimat itu kalau kamu baca secara benar itu menjadikan alasan kamu diampuni dosa kamu. Makanya dalam madzhab Asyadzili itu sebagian madzhab itu istighfar itu setelah kalimat tauhid. Jadi ada dua thariqah besar. Yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat thayyibah. Alasannya suci dulu baru melafazkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam madzhab Abdul Hasan Asyadzili tidak. Kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafazkan la ilaha illallah itu langsung diampuni dosanya. Tanpa syarat harus istighfar. Karena di Quran itu hanya kulil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir 70 tahun kok ngelafatkan la ilaha illallah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Thariqah Syadziliyah itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kamu harus yakin la ilaha illallah, kemudian atas nama kalimat itu kamu baru beristighfar. Ya masuk akal juga, karena kalau misalnya orang kafir belum pernah melafazkan la ilaha illallah, kemudian dia istighfar itu tidak ada gunanya. Jadi istighfar mulai ada gunanya kalau setelah kalimat tauhid. Kalau tanpa kalimat tauhid, istighfar tidak ada gunanya. Maka dalam sebagian mazhab Syadzili disebut kalimat ini pastikan dulu baru istighfar, karena kalimat ini sudah otomatis mengandung istighfar. Tapi ada juga yang cara berpikir kalimat ini kalimat suci, maka butuh muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Sebelum melafazkan kalimat itu istighfar dulu. Ya saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan karena itu masalah jauh, masalah rasa, masalah sanad, juga masalah ijazah. Ya monggo mawon kalau mau wiridan la ilaha illallah dulu atau istighfar dulu. Yang penting saya pastikan kesakralan kalimat ini tidak bisa gugur oleh tuduhan apapun, oleh pikiran apapun. Karena kalimat ini status permanennya itu al-baqiyatus sholihat, kalimat yang abadi, kalimat yang selalu layak, as-sholihat itu selalu layak dibaca di dunia maupun di akhirat. Jadi saya mohon maaf karena tidak bisa ngikuti sampai selesai, karena saya juga baru habis ngaji tadi sama beberapa tamu. Saya mohon maaf, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.